Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, coba ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Saya persilakan, ya, Mas Vicky. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan itu sangat mahal harganya. Oke, akan Bapak absen dulu ya. Az-Zahra hadir. Alhamdulillah ada satu ya teman kita yang rinda hadir. Kalau sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Kita akan belajar tentang surah Al-Qadar. Ya, kita akan belajar surah Al-Qadar. Coba sebelum kita masuk belajar mengenai surah Al-Qadar, coba tangannya begini semua. Nah, tangannya begini semua. Nah, tangannya begini ya. Oke. Tangannya begini semua. Tirukan. C O C O N U T C O C O N U T. Sekarang cepat. C O N U T N U T N U T. Kita belajar surah Al-Qadar. Boleh dibuka bukunya surah Al-Qadar. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang surah Al-Qadar, tentunya kamu sekalian di rumah sudah membaca, sudah mempelajari tentang surah Al-Qadar ini. Surah Al-Qadar itu ada berapa ayatnya? Ada 5. Oke. Surah Al-Qadar diturunkan di mana? Diturunkan di mana? Coba. Mas Vicky, diturunkan di mana, Mas? Ayo, Ananda Vicky. Di kota? Nah, di kota Mekah. Surah Al-Qadar diturunkan di kota Mekah. Jumlahnya ada berapa ayatnya? 5. Coba perhatikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu surah Al-Qadar ayat keberapa? Ayat ketiga. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat besar sekali. Satu hurufnya itu berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kalau kita membaca surah Al-Qadar, bisa kita hitung itu ada berapa hurufnya. Rasulullah itu mengatakan alif lam mim. Itu tidak satu huruf, tapi berapa huruf? 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu saja sudah 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca surah Al-Qadar, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kira-kira kamu pengen tidak mendapatkan kebaikan yang banyak? Pengen. Untuk itu kita harus banyak belajar, banyak membaca Al-Qur'an. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita belajar bersama tentang surah Al-Qadar adalah pertama. Tujuan belajarnya yang pertama, anak-anakku sekalian atau kamu sekalian itu diharapkan memiliki sikap disiplin dalam belajar. Kemudian juga diharapkan kamu semua itu bersemangat dalam beribadah.
sebagai wujud pengamalan atau penerapan dari surah Al-Qadar ini. Tujuan belajar yang kedua, kamu sekalian diharapkan mampu membaca dengan baik dan benar surah Al-Qadar ini. Ukuran baik dan benar itu apa? Apa ukurannya baik? Apa ukurannya benar dalam membaca Al-Quran itu? Sesuai dengan ilmu? Oke, ilmu tajwid. Jadi nanti bagaimana membaca mat, bagaimana membaca bacaan hunnah, bacaan ifa dan seterusnya. Jadi tujuan yang kedua. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kamu memahami arti dari surah Al-Qadar. Jadi nanti setelah kita bisa membaca dengan baik dan benar, kamu nanti diharapkan untuk bisa mendemonstrasikan, bisa membaca satu per satu, ayat per ayat dari Al-Qadar itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Di samping itu juga kamu nanti diharapkan bisa mengerti, memahami arti dari surah Al-Qadar. Jadi itu yang pokok tujuan kita kali ini, membaca dengan baik dan benar, nanti bisa mendemonstrasikan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui arti dari surah Al-Qadar. Oke, diarahkan ke sana. Mbak Fitri lihat sana. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Oke, itu tadi video bagaimana cara membaca surah Al-Qadar dan terjemahnya, ya. Dari apa yang Bapak contohkan tadi, terus kemudian dari video yang Bapak putar tadi, silahkan anak-anakku semuanya mungkin ada yang ditanyakan, ya, bagaimana atau mungkin hukum bacaan apa yang ada dalam surah Al-Qadar tersebut. Ya, silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya terkait dengan cara membaca surah Al-Qadar. Ya. Mungkin dari Anda Jahro, ya, silakan bertanya. Nah, silakan bertanya. Nah. Ya. Nah. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Coba anak-anakku sekalian, ada pertanyaan dari Ananda Zahro. Mengapa di di ayat keempat surah Al-Qadar, di situ lafaz malah dibaca panjang? Gitu kan ya pertanyaannya? Sebelum Bapak jelaskan, saya beri kesempatan mungkin ada di antara kamu sekalian yang bisa menjawab. Saya awali dari pertanyaan pertama tadi dari Ananda Zahro. Ya, perhatikan. Ini ya ayat yang tadi, maaf sayanya tidak baca ya, ini ya. Tanazzalul mala. Nah, yang ini kan? Nah, yang mala ini. Kenapa kok lafaz mala itu dibaca panjang? Sesuai dengan ilmu tajwid, lafaz mala itu dibaca panjang karena itu adalah hukum bacaan mat wajib muttasil. Atau di rumah atau mungkin anak-anakku semua pernah belajar, pernah membaca, mungkin di TPA, di Madin yang di rumah itu ada kegiatan belajar Al-Quran, pernah mendapatkan pelajaran mengenai mat wajib muttasil? Belum pernah. Ya, memang secara kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah nanti baru semester kedua ada pelajaran mat ya untuk di kelas 6 di Al-Quran hadis. Tidak apa-apa. Jadi kenapa kok lafaz mala itu dibaca panjang? Karena itu adalah hukum mat wajib muttasil. Wajib itu harus. Artinya apa? Harus dibaca panjang 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat atau 2,5 kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum kita diskusi, saya ingin kelompok 1 Ananda Zahro
untuk membaca, temennya menirukan. Ya. Oke, masuk ke depan apa? Masuk ke depan sini. Ya, ke sini Mbak Zahra ya. Diperhatikan ya. Ya, Mbak Zahra, Anda Zahra membaca, kemudian kamu tirukan. Ayo silakan Mbak Zahra ke sini. Nah, oke. Dah, menghadap ke sana. Yang satu ini membaca terjemahnya, Mas Vicky. Ayo ke sini, sebelah depan saya sini. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita berdiskusi. Ini ada beberapa permasalahan yang Bapak ingin kita diskusikan bersama ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan apa yang ada di sini ya. Kemudian nanti salah satu dari peserta kelompok ya, perwakilan dari kelompok ini nanti membacakan ke depan kelas mengenai apa yang nanti akan kita diskusikan bersama. Paham? Paham ya? Gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Waktunya 10 menit. Oke. Nah, ini untuk dikerjakan, didiskusikan. Nah, disiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dibaca dulu. Ayo perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Cukup. Untuk poin pertama, nomor 1-nya sudah habis. Nah, silahkan dikumpulkan. Lembar soalnya silahkan dikumpulkan ke depan. Bisa masing-masing perwakilan dari kelompok mengumpulkan ke depan. Ayo silakan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, dah. Oke, anak-anakku sekalian. Coba tenang sih. Pertemuan kali ini mengenai surah Al-Qadar ya sudah kita lakukan dengan bersama-sama. Tadi kita belajar bersama mengenai surah Al-Qadar, bagaimana cara membaca surah Al-Qadar, kemudian juga terjemah surah Al-Qadar. Untuk selanjutnya saya berpesan kepada kamu sekalian, mari tanamkan dalam diri kita sikap disiplin dalam beribadah sebagai pengamalan dalam apa yang ada dalam surah Al-Qadar. Ya, karena di surah Al-Qadar itu menyangkut tentang kemuliaan ya, malam kemuliaan yang ada di bulan apa? Bulan Ramadan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas, berdiskusi bersama mengenai isi kandungan surah Al-Qadar. Kita semoga Allah senantiasa menganugerahkan nikmat yang begitu mahal kepada kita, yaitu nikmat sehat. Karena nikmat sehat itu tidak bisa dibeli dengan apa-apa itu ya, sangat mahal banget nilainya. Maka dari itu mari kita jaga, kita syukuri. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Ayo duduknya yang bagus. Terus tangannya di depan. Oke, ayo. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.